Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Aku mau nanya nih sama kalian. Kalian pernah berpikir nggak sih? Kalian pernah kepikiran nggak sih? Mengapa ya dalam Islam itu mewajibkan umatnya untuk melakukan sholat 5 kali dalam sehari? Kalian pernah terpikir nggak sih? Apakah ada alasan tertentu? Alasannya apa? Terus sholat 5 kali sehari itu dalam setiap negara juga berbeda waktunya. Pelaksanaan sholat selalu mengikuti posisi matahari. Dan juga kadang aku pernah berpikir sholat itu hanya untuk umat Nabi Muhammad saja atau untuk seluruh umat manusia yang ada di bumi ini sih. Nah, dari pertanyaan itu aku mendapat beberapa ilmu atau informasi yang ku dapat dari buku karya dari Rajendra Kartawirya yang berjudul Raih 5 Mukjizat Setiap Hari. Dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, dalam buku ini dijelaskan jawaban dari pertanyaan itu. Yang pertama, jawaban dari pertanyaan itu adalah untuk beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. Sebelumnya, aku mau nanya nih sama kalian, bagaimana ya cara agar kita itu bisa bugar dan fit sepanjang hari? Setiap hari kita melakukan banyak kegiatan. Setiap hari pasti ada aktivitas, siang hari, malam hari, siang hari, malam hari, dan itu berulang-ulang sepanjang hari. Vitalitas tubuh manusia itu dipengaruhi oleh pola makan, gerak tubuh, pola istirahat, dan pengendalian emosi. Di samping itu, kondisi lingkungan hidup juga dapat mengganggu konsentrasi dan vitalitas tubuh. Misalnya, kita akan sulit berpikir dan bertindak dalam cuaca yang ekstrim. Kita kadang merasa malas bangun di pagi yang dingin. Kita merasa susah berpikir di siang hari yang panas, merasa lemas di sore hari, atau merasa susah tidur di malam hari. Ya, manusia tentu merasakan bahwa kondisi lingkungan hidup di sekitarnya terus berubah dan terjadi berulang-ulang membentuk suatu siklus. Oleh karena adanya siklus itu, ada siklus tahunan, ada siklus bulanan, dan juga ada siklus harian, yaitu bergantian siang dan malam. Maka setiap makhluk di bumi ini pasti dirancang untuk menyesuaikan diri atas siklus-siklus tersebut. Ada berbagai macam jenis makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Berarti ada juga berbagai macam rancangan dasar dalam beradaptasi terhadap perubahan yang ada di lingkungan. Ada yang dirancang sebagai makhluk yang aktif di musim panas dan istirahat di musim dingin, dan juga sebaliknya. Ada juga yang dirancang makhluk yang aktif di siang hari dan istirahat di malam hari, dan juga sebaliknya juga ada. Kita sebagai makhluk Allah, kita sebagai manusia itu dirancang
untuk beraktivitas di siang hari dan juga istirahat di malam hari. Seperti yang dijelaskan dalam Quran Surah Al-Imran ayat 190 sampai 191 yang berarti, dan dialah yang menjadikan bagi kamu malam sebagai pakaian dan tidur untuk istirahat, dan dia menjadikan siang untuk berusaha. Jadi manusia tergolong makhluk siang, bukan makhluk malam. Secara alamiah, kebugaran manusia akan terpengaruh oleh perubahan kondisi lingkungan di siang atau malam hari. Dan sebagaimana makhluk lain, dalam penciptaannya pun manusia diberi kemampuan beradaptasi terhadap segala perubahan kondisi lingkungan harian. Dan bila tidak bisa beradaptasi dengan baik, maka manusia akan merasakan dampaknya. Aku juga punya pertanyaan selanjutnya ini. Apa sih dampak perubahan lingkungan bagi manusia? Kalau dipikir-pikir, pasti berdampak ya perubahan lingkungan terhadap manusia. Karena untuk menjalani hidup yang baik, manusia mengandalkan kesadaran otak agar dapat berpikir jernih. Dan jika fungsi-fungsi itu diganggu oleh perubahan lingkungan, maka kesadaran otak yang dipengaruhi oleh perubahan kadar radiasi matahari akan berstimulasi. Otak akan terstimulasi untuk berada dalam keadaan tidak sadar saat tak ada matahari di waktu malam. Manusia juga mengandalkan produksi hormon yang tepat agar secara otomatis metabolisme tubuh berada pada kondisi sehat. Produksi hormon itu dipengaruhi oleh perubahan tingkat cahaya. Di malam hari, tubuh cenderung melepaskan hormon yang membuat kita mengantuk. Sedangkan di siang hari, hormon yang dilepas adalah hormon yang membuat manusia aktif dan dinamis. Selain itu, manusia juga mengandalkan kemampuan sistem saraf yang mengirimkan berbagai perintah otak kepada sel-sel tubuh dengan baik. Semangat bergerak itu dipengaruhi oleh perubahan kualitas udara. Apabila kualitas udara baik dan nyaman, maka juga akan mendorong tubuh untuk hidup penuh semangat. Sedangkan kualitas udara yang buruk, maka akan menurunkan semangat dalam beraktivitas. Semua perubahan terjadi pada siang dan malam hari, berulang dari hari ke hari, dan itu juga kita kenal sebagai siklus harian. Terus, bagaimana sebaiknya kita beradaptasi terhadap siklus harian dengan baik? Nah, siklus harian akan cocok bila ditanggapi dengan siklus harian juga. Oleh karenanya, untuk bisa beradaptasi terhadap perubahan lingkungan siklus harian, tentu kita harus melakukan aktivitas rutin yang selaras dengan siklus harian. Dalam ajaran Islam, kita mengenal ritual sholat yang dilaksanakan 5 kali sehari dan diulang dari hari ke hari. Jadi, sholat merupakan aktivitas rutin yang membentuk siklus harian. Bila kita perhatikan, perubahan kondisi lingkungan sepanjang hari disebabkan oleh pergerakan posisi matahari. Demikian juga waktu sholat yang 5 kali sehari, juga disesuaikan dengan pergerakan posisi matahari. Tentunya, perintah sholat 5 waktu bukan bertujuan untuk menyembah matahari, melainkan ada sesuatu yang terjadi dengan posisi matahari yang membuat manusia itu diwajibkan untuk melaksanakan sholat. Ini merupakan suatu bentuk penyesuaian manusia terhadap kondisi lingkungan, suatu proses adaptasi melalui suatu gerakan dan juga suatu tasbih. Sebenarnya, istilah sholat itu dalam Islam tidak hanya untuk manusia,
tapi juga untuk makhluk lain di seantero jagat raya. Sholat yang berupa gerakan dan tasbih itu ternyata bersifat universal. Dengan caranya masing-masing, setiap makhluk itu juga melakukan sholat dan tasbihnya. Tidak hanya manusia saja. Sekelompok burung merpati yang terbang berkeliling setiap pagi dan sore, atau ada kawanan burung-burung yang berbondong-bondong melakukan migrasi dari utara ke selatan. Itu adalah cara mereka melakukan ritual sholat dan tasbih mereka. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, surah An-Nur ayat 41. Tidakkah engkau mengetahui, sesungguhnya bertasbih kepada Allah apa-apa yang di langit dan di bumi, beserta burung-burung yang berbondong-bondong. Masing-masing mengetahui sholat dan tasbihnya. Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Terus kita udah dapat beberapa jawaban dari pertanyaan tadi. Ternyata sholat itu bersifat universal dan juga ada alasan mengapa sholat itu harus mengikuti posisi matahari. Nah sekarang, mengapa sholatnya itu harus 5 kali dalam sehari? Mengapa waktunya itu harus 5 kali dalam sehari? Waktu sholat mengikuti posisi matahari di tempat kita berada. Pada hari yang sama, sholat subuh di Jakarta berbeda hampir 1 jam dengan waktu sholat subuh yang ada di Aceh. Dan karena posisi poros bumi yang miring, maka walaupun pada tempat yang sama, waktu terbit matahari akan berbeda dari bulan ke bulan sepanjang tahun. Hal ini berarti pada tempat yang sama, waktu sholat juga akan berbeda sepanjang tahun. Perbedaan waktu sholat akan semakin besar untuk kota-kota di belahan bumi yang bergaris lintang tinggi, baik di belahan utara maupun di belahan selatan. Kalau di Indonesia, misalnya di Jakarta, misal pada bulan November, waktu sholat subuh jam 4:12. Itu pada bulan November. Terus pada bulan Juli itu jam 4:52. Ada perbedaan waktu. Hampir 1 jam. Tetapi, kalau misal kita tinggal di London, sholat subuh pada bulan November ataupun Desember itu sekitar pukul 6. Dan pada bulan Juli itu sekitar pukul 2:30. Ada perbedaan waktu yang sangat banyak. Waktu sholat subuh di London pada bulan Juli maupun bulan November. Tidak hanya waktu sholat subuh saja, itu juga berlaku untuk waktu sholat-sholat yang lain, misal sholat zuhur, asar, maghrib maupun isya. Waktunya tergantung pada posisi matahari di masing-masing tempat dan dengan jam yang berbeda-beda sepanjang tahun. Waktu sholat di berbagai tempat di belahan bumi yang didasarkan pada posisi matahari ini sama sekali bukan bertujuan untuk menyembah matahari. Akan tetapi, lebih dikarenakan bahwa pada saat itu terjadi perubahan lingkungan yang dapat berdampak pada manusia. Posisi matahari inilah yang setiap hari menyebabkan terjadinya perubahan cahaya, perubahan radiasi, serta perubahan suhu dan tekanan udara di berbagai tempat. Dan semua perubahan lingkungan ini akan mempengaruhi kebugaran, kecerdasan, dan juga keceriaan kita setiap harinya.
Maka pada 5 kali sehari kita melakukan sholat, waktu berbeda-beda. Di satu tempat yang satu dengan tempat yang lain waktunya berbeda. Pada satu tempat, pada bulan satu dengan bulan yang lain pun juga berbeda. Akan berbeda terus panjang tahun. Dan itu karena pada saat itu terjadi perubahan lingkungan yang sangat berdampak sekali pada manusia. Karena kan waktu sholat itu mengikuti posisi matahari, dan di waktu itu adalah waktu yang tepat, waktu yang sangat berdampak pada manusia. Dilihat dari perubahan lingkungan yang terjadi pada waktu itu. Dengan demikian, waktu sholat adalah waktu bagi manusia untuk melakukan adaptasi terhadap perubahan kondisi lingkungan harian. Yang pertama, saat terjadi perubahan dari cahaya gelap ke terang, maka adaptasinya yang dilakukan yaitu dengan melakukan ritual sholat subuh. Yang kedua, saat terjadi penurunan radiasi, maka adaptasi yang dilakukan melalui ritual sholat zuhur. Yang ketiga, saat suhu yang tinggi, maka adaptasi yang dilakukan adalah melakukan ritual sholat asar. Dan saat terjadi perubahan cahaya dari terang ke gelap, maka adaptasi yang dilakukan adalah ritual sholat maghrib. Dan saat otak mulai terpengaruh dengan net radiasi yang negatif, maka dilakukan adaptasi melalui ritual sholat isya. Itu adalah salah satu jawaban dan alasan mengapa sih waktu sholat itu 5 kali sehari, dan waktu sholat itu mesti mengikuti posisi matahari, dan semua terjawab karena untuk beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. Selain itu, hal itu juga menjawab bahwa sholat itu bukan hanya untuk umat Nabi Muhammad saja, tetapi untuk seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini. Karena Allah mewajibkan umatnya untuk sholat, ada alasan di balik itu semua. Akan ada manfaat bagi umatnya, dan salah satu alasannya yaitu untuk beradaptasi terhadap perubahan lingkungan, agar kita setiap hari bisa merasakan suatu semangat, gembira, bugar, ceria, fit untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Itu adalah satu jawaban yang terjawab bersumber dari buku ini. Masih ada beberapa jawaban. Untuk jawaban selanjutnya, mohon ditunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.